Di hari keberapa kalian berhenti konsisten menulis jurnal? Terlepas dari semua manfaat menulis jurnal untuk kesehatan mental kita, kelihatannya kita tetap nggak bisa konsisten. Dan alasannya nggak jauh dari kata lupa, nggak punya waktu, atau membosankan. Sampai suatu hari, aku baru tahu kalau jurnal bisa semenarik ini. Ini adalah jurnal ilustrasi, kombinasi dari catatan pribadi dan gambar visual. Manfaat dari jurnal ilustrasi ini pun nggak kalah banyak. Mulai dari meningkatkan kesehatan mental, menumbuhkan kreativitas, sampai memperkuat ingatan dan pemahaman. Masalah selanjutnya adalah aku nggak bisa gambar. Ini hasil dari gambaranku di jurnal yang lama. So cute, right? Meskipun kayak gitu, aku nggak akan menyerah. Aku akan coba menggantikan 3 jam waktu yang biasanya aku gunakan untuk main sosial media atau scrolling menjadi 3 jam belajar menggambar dan membuat jurnal ilustrasi dalam 7 hari ke depan. Kita akan lihat sejauh mana eksplorasi diri ini merubah diriku dan juga kamu, kalau kamu juga tertarik memulai jurnal ilustrasi. Hai, barang yang aku butuhin untuk membuat jurnal ilustrasinya udah nyampe. Karena kita baru mulai, aku beli barang yang standar dan basic aja. Buku sketchbook dan pulpen gambar. Hai, selamat pagi. Ini adalah hari pertama kita belajar membuat jurnal ilustrasi. Karena aku nggak tahu apa-apa tentang jurnal ilustrasi ataupun menggambar, makanya aku akan belajar dari satu YouTube channel yang namanya Sketchbook School. Kita diajari menggambar garis, bentuk, menggambar kontur, menggambar tanpa melihat, menggambar dengan negative space, menggambar menggunakan measurement, landmark, dan belajar tentang bayangan untuk membuat gambaran kita lebih preposisi dan real. Oh my god, lihat ini realnya dari mana coba? But the most important thing to put into a sketchbook is you. Yang paling menarik dari pembelajaran hari ini adalah kita diizinkan untuk meninggalkan kesalahan di atas kertas. Itu membuat menggambar menjadi sangat melegakan, terutama saat semua yang kita gambar terlihat seperti kesalahan. Tiba-tiba semua waktu menunggu menjadi kesempatan menggambar bagi detail sarapanku, makan siangku, bahkan aku mau menggambar sesuatu yang susah dan challenging. Apa itu? Jemuranku. Ini angleku. Nggak ada yang menarik dari jemuran, tapi tetap ada yang bisa digambar. Outline-nya, lekukannya, bayangannya. Here. Bentuknya sih nggak kayak pakaian lagi ya. Pokoknya kayak ada yang menggelantungan gitu. Kalau nggak ada kata jemurannya, pasti orang nggak akan tahu ini jemuran. Aku terus ingin mengasah kemampuanku. Belajar dari channel lain yang katanya untuk bisa menggambar apapun, aku harus bisa menguasai kubus dan bisa merotasikannya dari berbagai sudut. Kayaknya udah lebih dari 2 jam aku duduk di sini sambil nontonin how to draw. It's so interesting, tapi juga yang kayak aku nggak tahu apa-apa gitu. Rasanya mudah sekali untuk merasa frustasi dan berpikir aku memang gak bisa menggambar. Apalagi kalau kita mencoba mendengar dari berbagai pendapat. Karena itu penting sekali untuk bertanya, apa yang sebenarnya kita cari dari menggambar. Kalau kamu mau sekolah seni atau belajar dari imajinasi, jelas mengerti kubus dan cara memutar-mutarnya adalah hal yang penting. Tapi kalau sekedar ingin mengabadikan momen dengan cara yang lebih bermakna, yang kita butuhkan mungkin hanya mengamati objek yang kita gambar dan memecahnya menjadi detail-detail kecil. Ini pemandangan kerjaku dan banyak banget yang bisa digambar sebenarnya dari sini. Look at that. Ini kayak a lot of things tuh. Juga tinggalnya bagus nih gini. Dan aku baru menyadari banyak hal menarik di depan aku yang selama ini aku setiap kerja ya kayak ya udah. So hari ini juga abangku ulang tahun, jadi tadi mama kirim foto ziarah ke kuburan bapak dan aku akan gambar fotonya. Biasanya foto seperti ini hanya akan kuamati beberapa detik saja. Ternyata mengamatinya lebih lama membuat aku menyadari aku serindu itu dengan bapak, dengan rumah, dan dengan keluargaku. Gambar foto bunga nunda lah. Rasanya aku puas banget dengan semua hasil gambaranku hari ini. Itu membuat aku bertanya-tanya, mungkin aku memang bisa menggambar atau hari ini aku memang cuma beruntung.
Hari keempat aku mulai belajar menggambar manusia. Belajar hal baru lagi atau menggambar hal yang lebih kompleks membuat aku takut gambaranku tidak sebaik hari kemarin. Akhirnya aku takut mencoba dan menggambar lebih sedikit dari biasanya. Hari ini aku akhirnya memutuskan untuk jalan melihat inspirasi di luar, karena kemarin aku sempet agak down, kayak aku nggak bisa menyelesaikan 15 lembar yang aku janjikan. Aku berhenti di lembar ke-10 karena aku ngerasa gambaran ke-8, 9, 10 itu jelek banget dan kayaknya nggak ada gunanya untuk melanjutkannya, karena takutnya semuanya akan makin jelek ke belakangannya. Sekarang aku jauh lebih rileks, mau nyoba lagi. Tadi aku juga udah lihat banyak hal yang cantik di sini. Meskipun ada keraguan kayak bisa nggak ya aku meng-capture hal yang cantik ini, but I'll try just for fun. Aku harus terus ingetin diriku kalau ini hanya untuk fun. You create like a children, kamu nggak takut salah, kamu nggak peduli gimana hasilnya, yang penting the excitement, perasaan senang ketika melakukan hal itu. Kayaknya itu yang aku cari di sini. Oke, nggak terasa ini udah hari ke-7 kita belajar membuat jurnal ilustrasi. Hari ini aku ingin mendokumentasikan hari ini dengan cara yang lebih bermakna. Bayangkan sejauh apa hidup kita bisa berubah kalau hal-hal sederhana aja bisa membuat kita bahagia. Eksplorasi diri ini membuat aku menyadari hal-hal kecil di sekitar kita mempunyai daya tariknya sendiri, dan menghabiskan waktu untuk scrolling sosial media menjauhkan kita dari semua daya tarik itu. Menurutku pribadi, jurnal ilustrasi adalah salah satu cara untuk melatih melihat hal-hal yang luar biasa dari sesuatu yang sederhana. By the way, hai, namaku Vena. Aku sedang menantang diri untuk mencoba satu hobi atau kegiatan baru per minggu untuk menggantikan kebiasaan 3 jam scrollingku per hari. Saat ini aku udah mencoba 3 hobi dan ada sekitar 35 hobi lainnya yang akan aku coba sepanjang tahun ini. Kalau kalian juga sedang mencari inspirasi mengganti waktu scrolling kalian, mungkin kalian mau ikut perjalanan ini.